Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hakim Badrani dengan NIM 0516698842 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Jadi pada video kali ini saya bakalan membuat tugas 2 dari basis data, yaitu ada praktikum SQL dan DML. Oke, langsung saja kita beralih ke layar. Di sini ada tulisan tugas 2 praktikum SQL dan DML. Dan di sini ada filenya dari tugas 2-nya. Contoh kasus untuk tugas 2 yaitu ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan lain-lainnya, banyak di situ. Lalu di sini ada tugas 2 Anda adalah berdasarkan entity relationship diagram atau ERD di atas. Silakan Anda buat dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Panduan untuk mengerjakannya: lakukan setiap tahap praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP MSIM 4206 basis data. Pelaporan dan penilaian: laporkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video yang wajib berisi dengan elemen sebagai berikut. Perkenalan sudah dilakukan tadi. Langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, dan kata-kata penutup dari mahasiswa. Oke, langsung saja. Yang pertama itu kita buka XAMPP-nya dulu ya. Sebentar, kita masukkan dulu XAMPP-nya. Oke. Di sini ada XAMPP-nya. Kita start dulu dari MySQL-nya. Oke, kalau sudah berjalan hijau seperti ini, kita start lagi yang Apache-nya. Apache-nya kita start lagi. Tunggu sampai warna hijau. Oke, jika sudah berwarna hijau, kita buka admin di MySQL-nya. Oke, di sini sudah terbuka PHP MyAdmin-nya. Lalu yang berikutnya kita akan new table dari PHP MyAdmin-nya ini. Database name-nya itu adalah tugas 2. Lalu di sini kita create. Oke, di sini sudah ada tugas 2. Masih muter, kita tungguin dulu sebentar. Oke, sudah. Lalu kita bikin SQL-nya, kita input di sini. Untuk mempersingkat waktu, kita sudah buatkan ininya ya, kode-kodenya. Jadi tinggal kita copy dan kita input ke dalam PHP MyAdmin-nya, ke SQL ini. Oke, jika sudah, kita go. Oke, jika sudah, kita SQL lagi. Kita masukkan lagi berikutnya semuanya ya. Lalu go. SQL.
SQL dokter udah, terus pasien dokter kita masukkan, go, lalu SQL lagi. Lalu berikutnya kita ada table pasien, create table pasien. Lalu kita input lagi di sini, kita go lagi. Sebenarnya harusnya dipercepat, cuman kita tidak edit ya. Lalu ini ada table daftar, kita input lagi ke sini, lalu kita go. Oke, lalu kita buat lagi SQL nya yang ada table dokter admin, kita input lagi di sini, kita go. Oke, udah itu aja ya, yang terakhir itu aja. Oke, lalu kita akan edit indeksnya setiap ID yang ada di sini ya. Kita akan edit tabelnya di sini, table administrator, edit inline, structure, kita ke structure. Nah, ini ID adminnya kita indeks. Oke, kita akan buatkan indeks di setiap ID-nya ya. Lalu kita beralih lagi ke table daftar, structure, lalu ini ada ID daftar, kita indeks. Oke, ID admin indeks. Oke, kita melakukan indeks ke semua ID ya, pokoknya yang ada ID-nya kita lakukan indeks. Lalu berikutnya di table dokter, structure, lalu di ID dokter kita indeks, lalu dokter underscore admin, kita structure. Oke, ini kita lakukan indeks pada semuanya. Oke, lalu indeks lagi, lalu kita indeks ID adminnya. Oke, jika sudah kita pindah ke table pasien, loading, structure, lalu kita indeks di ID pasiennya. Oke, lalu berikutnya di pasien underscore dokter kita structure lagi. Nah, ini kita berikan indeks pada semua ID ya. Indeks, oke. Jika sudah, kita kembali ke table tugas 2. Oke, jika sudah semuanya, kita akan save as ya. Save as-nya itu di SQL, export, di sini ya, designer. Nah, ini designer di sini. Kita save as dulu, sesuai nama ininya, tugas 2.
dulu. Oke, lalu kita urutkan dulu ini daftar-daftar ya. Sebentar, kita pindahin dulu. Oke. Ini kita pindahin di sini. Ini kita pindahin dulu ke sini, ke paling kanan. Ini sini. Lalu ini ke sini. Kita pindahin di sini ya. Oke, lalu selanjutnya kita bakal melakukan create relationship ya, dari sini ke sini. Forging key-nya cascade, semuanya cascade. Oke. Waduh, berantakan, tidak bisa diunduh. Oke, harusnya di save dulu ya tadi sepertinya. Oke, kita rapikan ulang dulu. Oke, kita taruh di sini. Ini kita taruh di sini dulu. Lalu ini kita taruh di bawah sini. Lalu ini kita taruh di pojok kiri. Ini di sini. Tugas dokter, pasien dokter di situ boleh. Ini pindahinnya pelan-pelan ya, bisa langsung. Oke, sep. Nah, sudah. Lalu kita create relationship lagi dari ID pasien ini ke ID pasien ini ya. Cascade semua ya, kita pilihnya yang cascade. Oke. Aduh, kita lupa save ya teman-teman. Hari-hari lupa save. Ini kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Ini kita taruh di atas sini. Lalu ini kita taruh di sini. Ini kita taruh di sini. Ini kita taruh di sebelah sini. Nah, seharusnya sudah betul seperti ini. Kita seharusnya save page dulu supaya tidak supaya tidak mencar-mencar lagi nantinya ya. Lalu kita create relationship lagi. ID dokternya dengan ID dokter yang ini, semuanya kita pilih cascade. Lalu kita create relationship ID dokter dengan ID dokter, cascade. Kita create lagi relationship ID admin dengan ID admin, cascade. Oke, lalu kita create relationship lagi ID admin dengan ID admin di sini, cascade. Oke, jika sudah, kita save dulu. Lalu selanjutnya kalau sudah, sebentar,
Ini OBS nya masih jalan. Oke, ini kita sudah membuat relationship-nya. Lalu berikutnya kita akan buka PHP XAMPP nya ya. Kita buka XAMPP nya, kita pilih yang shell. Oke, sudah pilih shell, itu dia akan keluar XAMPP for Windows. Sebentar, kita tambahkan window capture. Windows terminal. Oh, waduh, nih sepertinya error. Kita pakainya share screen aja deh. Kita input display capture. Sebentar. Oke. Oke. Ini kita ada terminalnya. Lalu ini kita ada XAMPP nya. Sebentar. Oke. Oke, kita jadi tuh di sininya. Oke, kita buka di sininya MySQL spasi root. Oke, jika sudah, kita masukkan use tugas 2. Lalu berikutnya kita masukkan prompt kita masukkan prompt show tables. Oh sorry, show tables pakai titik 2 ya. Oh no, error. Kita coba lagi, show table, salah lagi, show tables, show tables. Nah
itu dia harus pakai titik dua, titik koma, bukan titik dua. Lalu kita di sini akan menampilkan nama pasien, select nama underscore pasien, jenis underscore kelamin, tidak pakai koma lagi, from pasien. Oops, sorry. Nah, ini dia. Lalu kita coba enter. Oops, kita lupa titik duanya lagi. Oke, titik dua, empty set. Oh, kenapa empty? Select nama underscore pasien, Oke, kita sepertinya lupa untuk menginput nama pasiennya ya. Oke, kita lupa menginput ini pasiennya ternyata ya. Kita harusnya di sini insert. Kita harusnya insert dulu nama pasiennya. Di sini nama pasiennya Lali, jenis kelamin perempuan, domisili Jakarta. Kita go. Oke, lalu kita insert lagi. Ini ketinggalannya harusnya di awal ya, saya lupa tadi. Budi, jenis kelamin laki, domisili Bandung. Kita go.
insert lagi. Medan laki-laki coki. Lalu kita insert satu lagi perempuan dengan nama Lili dari Aceh. Oke, kalau sudah Oke nih, kali ini baru kita masukkan select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, kita enter. Oke, di sini kita punya nama pasien dan jenis kelaminnya. Untuk mengetahui kita misalkan pengen pasien yang jenis kelaminnya itu perempuan, kita bisa lakukan dengan from seperti di atas, lalu pasien where jenis kelamin sama dengan P, pasien where pasien jenis underscore kelamin sama dengan P, perempuan. From pasien where jenis underscore kelamin sama dengan P. Oke, titik koma dan boom. Oke, kita punya Lala dan Lili untuk jenis kelamin perempuannya. Coba kita jika mencari jenis kelamin laki-laki dan keluar namanya Budi dan Coki. Oke, sekian dari tugas praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.